Halo semua, selamat datang di podcast perdana kita. Oke, sebelum mulai, kenalin dulu nih, aku Listi, dan ini ada temanku Laila, Rahayu, dan juga Anis. Kalian penasaran gak sih, kita itu siapa? Oke nih, kenalin dulu ya. Kita tuh mahasiswi ilmu kesejahteraan sosial atau yang biasa kita dengar dengan KESOS Universitas Padjadjaran. Nah, di podcast perdana kita mau sharing sedikit pengetahuan kita tentang salah satu metode di pekerjaan sosial. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan sosial, apa sih tujuan pekerjaan sosial itu sendiri? Pekerjaan sosial punya tujuan utama enhance functioning and empowerment other. Nah, pekerjaan sosial punya berbagai metode buat menghadapi kliennya. Ada level mikro, meso, ataupun makro. Nah, di level mikro ini kita menghadapi individual, keluarga, ataupun grup kecil. Ini ada namanya casework, social casework. Sedangkan di level makro, kita biasa nyebut dengan community development. Kita menghadapi komunitas, masyarakat. Sedangkan untuk level meso yang akan kita bahas ini disebut dengan social group work. Kita menghadapi kelompok. Oke, ngomong-ngomong tentang kelompok nih, apa sih sebenarnya kelompok itu? Mungkin kita ada yang mengira kelompok itu orang-orang yang punya kesamaan atau orang-orang yang punya tujuan yang sama, ataupun bisa juga orang-orang yang sering ngumpul, misalnya di suatu tempat lah atau ngumpul di acara-acara. Oke, aku tarik ya kesimpulan dari kelompok. Bener tuh tadi, kelompok tuh punya tujuan, biasanya tujuan yang sama, baik persamaan di antara kelompoknya, baik itu dari lingkungan atau yang lainnya. Tapi bukan cuma itu. Kelompok juga memiliki keunikan tersendiri dalam keseluruhan anggota kelompoknya. Kelompok merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Terus nih, kenapa sih kelompok itu penting? Oke, jadi manusia kan pada dasarnya makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan orang lain. Nah, jelas banget nih, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa manusia gak bisa tuh buat gak terikat sama anggota masyarakat yang lainnya atau kelompok. Jadi manusia tuh selalu terikat dengan kelompok. Kelompok juga memberi pengaruh yang besar terhadap pola perilaku manusia. Oke, jadi kelompok sendiri menurut cara terbentuknya kebagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok dengan tujuan pembentukan. Jadi kelompok ini sengaja untuk dibentuk. Nah, yang kedua yaitu kelompok yang secara tidak sengaja atau secara tidak sadar terbentuk dengan sendirinya. Untuk kelompok yang pertama yang dibentuk dengan tujuan, aku kasih contoh kelompok ibu PKK yang ada di desa ya. Jadi mereka tuh dibentuk dengan tujuan yang sama di antara anggota kelompoknya. Mereka punya persamaan juga di dalamnya. Contoh yang lainnya remaja masjid. Jadi si remaja yang masuk dalam kelompok remaja masjid tuh punya persamaan biasanya, punya tujuan yang sama, goals yang sama. Mereka dibentuk untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok yang secara tidak sadar terbentuk dengan sendirinya. Contohnya saja kelompok masyarakat desa. Mereka ada dalam kelompok masyarakat desa karena persamaan lingkungan yang ada. Jadi mereka masuk dalam kelompok tersebut karena memang punya kesamaan dalam lingkungan. Oke, terus apa sih sebenarnya karakteristik dari kelompok itu sendiri? Yang pertama, kelompok merupakan sebuah sistem. Jadi anggota dalam kelompok ini saling berkaitan membentuk kelompok sistem dalam kelompoknya. Terus yang kedua, dari kelompok satu ke kelompok lain tuh dapat dibedakan. Jadi misalnya nih kelompok masyarakat desa ke masyarakat kota. Udah jelas ya,
Misalnya mereka punya ciri masing-masing, jadi bisa dibedakan dengan satu sama lainnya. Terus mereka juga punya sifat dan fungsinya masing-masing. Yang jelas ya dari tadi perbedaan yang sangat kentara. Jadi mereka mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda. Karakteristik terakhir kelompok yang akan kita bahas tuh, kelompok di sini mempunyai kesempatan untuk menciptakan sebuah hubungan di antara anggota kelompoknya dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya nih, remaja masjid di sebuah desa punya goals atau punya tujuan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar masjid, atau misalnya mengajak anak-anak remaja lainnya untuk bergabung ke sana dan ikut meramaikan masjid. Nah, jadi mereka punya saling keterkaitan dengan lingkungan sekitarnya, maksud dari karakteristik ini. Oke, ngomong-ngomong tentang SGW nih, social group work. Apa sih sebenarnya social group work ini? SGW itu suatu metode untuk kita sebagai Peksos bekerja sama dengan anggota kelompok. Dengan kelompok yang dimana anggota-anggotanya itu punya masalah misalnya yang sama untuk diselesaikan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari SGW ini? Tidak lain dan tidak bukan, SGW bertujuan untuk meningkatkan kemampuan antar anggotanya dalam melaksanakan fungsi sosialnya, juga untuk mencapai tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik. Nah, makanya media kelompok ini dibentuk untuk masing-masing setiap anggotanya, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari adanya kelompok ini. Biasanya, di dalam kelompok ini, setiap anggotanya akan membangun suasana tanpa mereka tuh harus kehilangan akan dirinya sendiri. Jadi, karena mereka punya kesamaan yang sama, mereka akan menunjukkan dirinya sendiri tanpa harus menutupi. Nah, apa sih sebenarnya hal yang sangat penting dari adanya kelompok ini? Oke, jadi hal yang penting, yang sangat penting dari adanya kelompok ini adalah adanya harapan dari setiap anggota kelompoknya agar mereka dapat merasakan manfaat kelompok ini sendiri. Tadi tuh kita muter-muter tentang kelompok. Sebenarnya apa sih manfaat dari kelompok ini? Oke, manfaat yang pertama tuh adanya kelompok memenuhi kebutuhan akan penerimaan. Misalnya si A tuh suka motor tuh, terus masuklah ke kelompok pecinta motor gede. Misal dia masuk karena membutuhkan penerimaan, pengakuan akan hal yang dia sukai dan mempunyai teman juga. Nah, ini nyambung ke manfaat kedua, yaitu kebutuhan untuk yang kedua nyambung nih ke kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Udah jelas ya maksud di sini, karena punya persamaan satu sama lain dengan kelompoknya, mereka sadar tuh punya saling hubungan keterikatan. Mereka menyukai satu sama lainnya. Nah, yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi, misalnya nih, kelompok ibu-ibu yang sering merajut, mereka tuh menjalin hubungan dengan atas dasar persamaan yang tadi, kesamaan satu sama lain, ikut merasakan perasaan yang sama dalam hal merajut. Mereka saling memberi afeksi satu sama lainnya. Nah, yang keempat selanjutnya kebutuhan untuk merasa berharga. Ketika kita masuk dalam kelompok, kita akan merasa bahwa adanya kita memberi manfaat kepada yang lainnya. Bisa saja misalnya kita masuk ke kelompok yang merajut tadi, terus mengajarkan kepada yang lainnya tentang cara merajut yang benar, bagaimana misalnya cara menjual rajutan kita. Kita akan merasa berharga ketika kita bermanfaat kepada yang lainnya, atau ketika saling memiliki satu sama lain dalam hal yang mendorong keberfungsian orang lain. Terus di kelompok juga kita mempunyai kita akan merasakan kebutuhan pengalaman baru. Jadi yang misalnya nih, si A tuh jarang ngomong,
si A tuh jarang sosialisasi. Nah, ketika masuk dalam suatu kelompok, si A ini udah mulai nih, dia menghadapi berbagai macam orang, misalnya dengan kesamaan dia, persamaan yang hal-hal yang dia sukai, dia mulai memberanikan dirinya untuk misalnya ngomong di depan banyak orang tuh. Nah, itu pengalaman baru bagi dia. Nama saya Laila Fajri. Nah, di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa sih yang penting tentang kelompok ini. Nah, yang pertama ada universality. Nah, jadi dalam kelompok ini kita harus berhasil nih membuat klien tidak merasa sendirian dalam mengatasi masalahnya, dalam menghadapi masalahnya. Dan nantinya ia akan bersyukur atas masalahnya itu, karena ternyata dalam kelompok itu, karena memang anggota kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang sama, maksudnya ada keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah, dan mereka akan merasa tidak sendiri jika dalam suatu kelompok ini. Nah, kemudian yang kedua ada acceptance. Acceptance ini klien merasa diterima, didengarkan, dan dihargai. Kemudian ia merasa memiliki keluarga baru gitu, dalam kelompok ini. Yang sebelumnya ceritanya ini sering diacuhkan, ceritanya ini belum pernah ada yang mendengarkan, tapi dalam kelompok ini harus bisa memunculkan ia merasa mempunyai keluarga baru. Nah, yang ketiga ada hope. Dalam kelompok ini harus bisa memunculkan harapan bahwa dia, klien, bisa berkembang dan mempunyai harapan akan masalahnya yang dihadapi itu. Karena melihat dari dinamika orang-orang di sekelilingnya yang ternyata ada yang lebih parah dari dia dan bisa menghadapi masalahnya, bisa berubah ke arah yang positif. Nah, kemudian yang keempat ada altruism. Nah, altruism ini berarti adanya dorongan atau keinginan untuk membantu orang lain. Berangkat dari munculnya rasa berguna, rasa berharga, kemudian baru akan muncul keinginan untuk menolong. Karena nanti kan dalam kelompok ini para klien akan saling bercerita, bertukar kisahnya. Ada yang bercerita, kemudian yang lainnya mendengarkan. Ternyata nih dari kisah klien ini bisa menginspirasi yang lain. Dan klien yang ini tuh merasa, oh ternyata masalah yang sebelumnya aku anggap luar biasa susahnya untuk dihadapi, setelah aku cerita bisa juga menginspirasi yang lain. Kemudian ia merasa berguna dan merasa berharga tadi, ternyata bisa menjadi manfaat bagi orang lain. Nah, kemudian yang kelima ada cognitive restructuring. Nah, ini tuh pemikirannya mulai berubah. Pemikiran klien ini mulai berubah. Berangkat dari universality tadi, acceptance tadi, hope, dan altruism. Jadi perubahan pola pikir dari yang negatif menjadi ke arah yang positif gitu. Dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak bisa pun menjadi bisa. Kayak gitu. Halo, nama saya Anis. Di sini saya akan memberitahu teman-teman mengenai beberapa keterampilan utama yang dibutuhkan pekerja sosial dalam social group work. Yang pertama itu ada active listening.
Nah, active listening ini adalah memfokuskan perhatian pada sumber suara sehingga klien akan merasa didengarkan dan nyaman. Nah, active listening ini beda sama hearing nih. Nah, kalau misalkan hearing itu kan lebih ke mendengarkan saja, tapi kalau misalkan active listening itu cenderung ke memperhatikan. Kayak gitu. Yang selanjutnya ada minimal respon. Nah, ketika klien kita sedang berbicara atau sedang bercerita, pekerja sosial menunjukkan respon-respon kecil atau respon-respon tertentu terhadap cerita dari klien sebagai tanda bahwa pekerja sosial itu memperhatikan klien yang sedang bercerita. Seperti itu. Yang selanjutnya ada paraphrasing atau mengulangi kembali apa yang klien sudah ungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Lalu ada clarification atau memastikan perkataan klien agar informasi yang kita tangkap selaku pekerja sosial itu sesuai dengan fakta yang dikatakan oleh klien. Seperti misalnya klien mengatakan, "Tadi saya dimarahi hanya gara-gara salah beli merek mie instan." Lalu pekerja sosial mengklarifikasi pernyataan tersebut dengan cara seperti ini. Jadi benar bahwa ibu dimarahi hanya karena salah membeli merek mie instan. Seperti itu. Itu dilakukan untuk menentukan apakah informasi tersebut, informasi yang telah kita tangkap selaku pekerja sosial sudah sesuai dengan fakta yang diceritakan oleh klien kita atau belum. Seperti itu. Lalu pekerja sosial juga harus memiliki keterampilan berbahasa nonverbal. Nah, keterampilan ini bisa kita lakukan dengan cara menghadapkan badan kita kepada klien secara fokus sehingga klien merasa diperhatikan. Lalu bisa juga dengan menatap mata klien, mengangguk ketika misalkan klien sedang berbicara seolah-olah setuju dengan perkataannya. Sehingga nantinya diharapkan akan terciptanya kepercayaan klien terhadap kita. Nah, lalu yang selanjutnya, pekerja sosial juga boleh membuat catatan-catatan kecil berisi inti permasalahan dari klien agar kita selaku pekerja sosial tidak lupa akan inti permasalahan yang dimiliki oleh klien. Lalu, kalau misalkan petani punya cangkul sebagai instrumen pekerjaannya, lalu dokter punya alat-alat medis nih sebagai instrumen pekerjaannya. Nah, maka pekerja sosial itu menggunakan dirinya sebagai instrumen utama dalam pekerjaannya. Self atau diri sebagai instrumen harus memiliki hal-hal berikut ini. Di antaranya ada understanding, sensitivity, respect, acceptance, empathy, comparative intention, hopefulness, partnership, support, commitment, dan confidence. Nah, pekerja sosial itu harus bisa membangun suasana yang baik dengan klien menggunakan keterampilan-keterampilan tersebut sejak hari pertama melakukan pelayanan terhadap klien. Karena pertemuan pertama itu akan menentukan keberhasilan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Maka seorang pekerja sosial perlu meningkatkan dan menumbuhkan skillnya karena ini akan menunjang keberhasilan dalam setiap proses pelayanan pekerja sosial terhadap klien. Halo semuanya, kenalin nama aku Rahayu Nur Fauziah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai classification of group atau klasifikasi grup. Dalam classification of group terbagi menjadi dua, yaitu task group dan treatment group. Task group yaitu sebuah kelompok yang dibentuk untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan atau tugas yang sifatnya hanya sementara. Sedangkan treatment group dibentuk untuk ditreatment sehingga dapat memperoleh keuntungan dari grup tersebut. Di sini kita harus banyak bicara dan sangat diperlukan keterbukaan diri atau self-disclosure. Nah, dalam treatment group ini ada bagian-bagiannya. Jadi, treatment group ini terbagi ke dalam beberapa juga. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari treatment group ini? Kita bahas. Yang pertama yaitu support group. Support group ini memberikan anggota kelompok kemampuan untuk mengatasi permasalahannya. Nah, di sini tuh anggota kelompok tuh kita bantu anggota kelompok agar mempunyai life skill atau kemampuan untuk mengatasi sebuah permasalahan yang dihadapi oleh klien atau oleh anggota kelompok. Nah, di sini juga diberikan
keterampilan-keterampilan yang lebih kepada pembekalan untuk mengatasi permasalahan anggota kelompok. Nah, yang kedua, educational group. Di sini seperti pelatihan atau pendidikan dan juga seperti training yang akan memberikan edukasi dan menolong klien untuk mengenal dirinya sendiri beserta lingkungannya. Di sini juga sangat dibutuhkan maksudnya di sini tuh adanya kebutuhan mengenai metode interaktif dan memungkinkan klien mendapat lebih banyak manfaat dari pelatihan ini. Nah, yang ketiga ada growth group. Di sini kita lebih menguatkan anggota kelompok. Di sini juga kita menawarkan kesempatan pada klien untuk meningkatkan self-awareness dan mengoptimalkan dirinya. Kita mengulik potensi dirinya agar bisa berkembang dan membuat perubahan yang baik akan dirinya. Nah, yang selanjutnya ada terapi grup. Terapi grup ini kita menolong klien untuk memecahkan masalahnya. Biasanya ada kekurangan dan masalah tertentu yang dihadapi oleh klien, seperti low self-esteem, trauma, dan yang lainnya juga. Jadi, ketika klien menghadapi hal-hal tersebut, seperti low self-esteem atau trauma, di sini yang dapat kita lakukan yaitu melalui terapi. Di sini klien atau anggota-anggota kelompok diberikan terapi untuk memecahkan masalahnya. Nah, yang terakhir ada socialization group. Di sini kita membantu orang-orang, membantu klien, membantu anggota kelompok dalam sosialisasi terhadap lingkungan barunya. Agar klien, orang-orang atau anggota kelompok bisa beradaptasi dengan lingkungan barunya ketika dipindahkan dalam lingkungan atau dipindahkan kepada lingkungan yang baru, sehingga mereka bisa beradaptasi. Nah, selain klasifikasi kelompok, di sini saya juga akan ngasih tahu teman-teman nih mengenai indikator kesehatan mental menurut WHO. Ada beberapa indikator atau ada beberapa ciri kesehatan mental menurut WHO. Di antaranya, yang pertama, bebas dari kecemasan mental atau bebas dari kecemasan dan ketegangan. Nah, yang kedua, kita mampu menerima kekecewaan di diri kita di kemudian hari sebagai pelajaran. Jadi, apapun yang telah terjadi, kita harus menerima hal itu. Meskipun itu kekecewaan, kita harus menerima kekecewaan dalam diri kita di kemudian hari untuk dijadikan sebagai pelajaran. Nah, yang ketiga, kita harus bisa menyesuaikan diri kepada keadaan dan kenyataan. Jadi kita harus bisa menempatkan dan menyesuaikan diri kita kepada keadaan dan kenyataan. Yang selanjutnya, kita dapat berhubungan baik dengan orang lain dan saling tolong-menolong. Jadi, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, kita juga harus memiliki hubungan yang baik. Jadi kurang lebih kita tuh harus ikhlas. Di sini kita harus ikhlas dalam menjalaninya. Kita juga harus tolong menolong terhadap sesama. Nah, yang kelima,
kesehatan mental itu dicirikan dengan ketika kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Ada pepatah mengatakan, ini bukan pepatah sih, jadi begini, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, sesuai juga nih dengan ciri kesehatan mental di sini, yang mana dicirikan lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang mana tangan atas itu memberi dan tangan yang di bawah itu menerima, gitu. Nah, lalu yang keenam, mampu merasakan kepuasan dari perjuangan hidup. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mengerjakan sesuatu, dan sesuatu itu telah berhasil, telah selesai, kita harus merasakan kepuasan atas perjuangan dari hidup kita. Tapi kita juga jangan hanya karena kita puas, kita mengakhirinya. Tidak seperti itu juga. Tapi kita harus meneruskan perjuangan kita, perjuangan hidup kita. Nah, lalu yang selanjutnya, kita dapat mengubah rasa permusuhan menjadi rasa persahabatan, rasa persaudaraan. Jadi di sini tuh kita gak boleh mempunyai rasa dendam, tapi kita harus mempunyai rasa persahabatan dan persaudaraan. Lalu yang selanjutnya lagi, kita harus memiliki rasa kasih sayang, berbagi kasih sayang, dan mampu menerima kasih sayang. Ini udah paket komplit banget sih gitu. Jadi kita harus memiliki, berbagi, dan menerima. Kita harus memiliki rasa kasih sayang, sehingga kita bisa berbagi kasih sayang itu kepada orang lain, dan kita juga mampu menerima kasih sayang itu dari orang lain terhadap diri kita. Nah, yang terakhir, kita harus mempunyai kecerdasan spiritual, harus mempunyai keyakinan terhadap agama kita, terhadap agama yang kita anut. Kita harus yakin terhadap pedoman kita, terhadap agama yang kita anut. Seperti itu. Nah, biasanya ketika semua indikator ini berjalan dengan baik, keberfungsian sosial seorang individu pula akan berjalan dengan baik. Jadi, ketika salah satu indikator atau ciri kesehatan mental ini tidak berfungsi, maka keberfungsian sosial seorang individu itu tidak akan bisa dikatakan berjalan dengan baik. Ketika keberfungsian sosial seorang individu ingin dikatakan berjalan dengan baik, maka indikator kesehatan mental ini atau ciri-ciri kesehatan mental ini harus berfungsi dengan baik semuanya, karena saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itu. Oke guys, jadi tadi itu sedikit sharing dari kita. Makasih banyak udah dengerin sampai akhir, sampai habis tuh podcast kita. Oke, jadi see you in next podcast. Dadah.